Halo, selamat datang kembali teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, dan supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder dan juga yang merupakan penggila, pecinta, dan penggemar olahraga sepak bola pada umumnya dan khususnya sepak bola Indonesia. Di konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder hari ini, saya akan membahas dua pertandingan dari grup B Piala Menpora tahun 2021. Yang pertama, pertandingan antara PSM Makassar lawan Borneo FC, ya saya hampir lupa tuh ya, karena memang tadi siarannya luar biasa ya, saya mengerahkan semua kemampuan saya untuk bisa memberikan komentar-komentar saya dan juga menganalisa jalannya pertandingan, jadi cukup melelahkan juga nih teman-teman. Tetapi setelah tadi saya nonton pertandingan Persija lawan Bayangkara Solo FC yang dimenangkan oleh Persija dengan skor 2-1, saya langsung membuat konten ini agar bisa memberikan analisa dan juga sudut pandang saya, ya, atau juga mungkin opini saya dari Piala Menpora sejauh ini ya. Piala Menpora tahun 2021 yang kita tahu adalah turnamen pramusim pertama di tahun 2021. Setelah sebelumnya kita tahu Persija berada di posisi yang mengkhawatirkan karena mereka kalah di first match mereka lawan PSM Makassar. Ternyata Persija Jakarta di akhir ya posisi klasmen berada di peringkat nomor 1. Mereka mengumpulkan 6 poin. Mereka juga tim yang produktif, bisa mencetak 6 gol, hanya kemasukan 3 gol. Betul kan? Dan PSM Makassar berada di peringkat kedua, yakni sebagai runner up. PSM Makassar bisa mencetak 5 gol, tapi mereka juga sama seperti Persija Jakarta kemasukan 3 gol. Jadi Persija unggul produktivitas, Persija unggul poin dari PSM Makassar, maka itu mereka berhak menjadi juara grup di grup ini. Dan mereka akan bertemu Barito Putra yang merupakan runner up dari grup A, dan PSM Makassar akan bertemu PSIS Semarang yang merupakan juara grup dari grup A di babak perempat final. Tentunya akan lagi-lagi terjadi duel yang menarik karena kita bisa menyaksikan pertandingan yang melibatkan tim-tim yang mengandalkan sepak bola menyerang. Oke, pertama saya ingin membahas pertandingan antara PSM Makassar lawan Borneo FC kan. Nah, saya siaran juga pertandingan ini dan ini pertandingan yang berjalan seru, betul kan? Pressing dari kedua tim luar biasa ya. Mereka juga banyak melakukan pelanggaran karena di satu sisi Borneo FC ingin meraih kemenangan perdana mereka di Piala Menpora 2021 ini, sedangkan PSM Makassar perlu 1 poin untuk lolos, ya kalau bisa meraih kemenangan. Jadi memang pertandingan berlangsung ketat dan sengit. Jual beli serangan juga terjadi teman-teman. Tapi memang sulit bagi kedua tim untuk menciptakan peluang. Karena kedua tim ini mengandalkan strategi yang mirip tapi tidak sama, yakni high pressing dan sepak bola menyerang. Ya, cuman pressingnya ini kan bisa mereka atur. Ya, kadang mereka melakukan pressing hingga ke pertahanan tim lawan, kadang-kadang juga mereka menunggu di lini tengah, dan itu yang terjadi di pertandingan ini. Kita bahas dulu line up nih ya, line up dari Borneo FC dulu. Angga Saputro yang diberikan kesempatan tampil sebagai starter, Fajar Fatur Rahman, Javlon, Andika, Irsan, Komang, Hendro, kemudian Ilham, Sultan sama Terence Buhiri, Guy Junior ya. Kita lihat bahwa Guy Junior diberikan kesempatan tampil sebagai striker tunggal dari PSM Makassar. Kita tahu ada beberapa pergantian ya yang dilakukan oleh Coach Mario Gomez di starting lineup dari Borneo FC, dan dari PSM Makassar juga ada 2 pergantian yang dilakukan, di mana kita lihat Saldi diberikan kesempatan tampil dan Arfan sudah kembali bisa memperkuat PSM Makassar. Hilmansyah di penjaga gawang, Zulkifli Syukur pemain senior, Erwin, kemudian kita lihat Hasim Kipu, kita lihat Abdul Rahman, kemudian Rashid Bakri, Sutanto Tan, Saldi Zulham, dan juga Yakob Sayuri. Artinya memang PSM Makassar masih ingin meraih kemenangan teman-teman. Dan kita lihat bahwa Erwin Gutawa adalah pemain yang memang juga diandalkan di lini pertahanan yang permainannya ekstra agresif dalam setiap penampilannya membela PSM Makassar di Piala Menpora tahun 2021 ini teman-teman. Para pemain dari kedua tim selain juga mengandalkan passing jarak-jarak pendek, mereka juga mengandalkan skill individu mereka untuk bisa menyulitkan konsentrasi dari tim oposisi ya, para pemain dari tim oposisi yang berada di lini pertahanan. Dan terbukti ya dengan sebuah gerakan individu, kita lihat Yakob bisa menerima umpan dan melewati Irsan ya kan di lini pertahanan Borneo. Sebetulnya bisa saja tuh Yakob melakukan shooting, tapi ini pemain yang pintar dan pemain yang tidak egois. Kita tahu bahwa di first match
lawan Persija Jakarta, Yakob juga yang memberikan umpan ke Patrick Wangga yang mencetak gol pertama bagi PSM Makassar. Kan PSM menang lawan Persija dengan skor 2-0. Di kesempatan kali ini juga di pertandingan lawan Borneo FC, Yakob memilih untuk memberikan umpan ke Saldi yang dipilih untuk tampil dari awal. Dan Saldi juga masih bisa kontrol bola, melakukan gerakan yang baik untuk bisa mencari angle shooting dan melakukan finishing yang sempurna. Sayangnya para pemain Borneo FC yang cukup banyak berada di dalam kotak penalti tidak memberikan pressure ke Saldi. Ya, jika saja tadi ada pressure atau pengawalan yang lebih ketat, akan sulit tentunya Saldi untuk menerima bola dan juga melakukan finishing. Tapi ada juga kepintaran dari Saldi di mana ia cepat mengambil keputusan untuk melakukan sedikit gerakan capping kemudian shooting. Oke, 1-0 for PSM Makassar. Memang Borneo terus mencoba menyerang, tapi yang saya perhatikan dalam beberapa game Borneo FC, ya kan, saya siaran 2 game mereka, bahwa mereka sulit untuk bermain kreatif nih teman-teman. Saya melihat mereka memerlukan nih sebetulnya sosok pemain di tengah yang bisa mengalirkan bola dan juga menciptakan sebuah perubahan pada saat memang Borneo FC mengalami deadlock untuk menciptakan peluang. Memang mereka lebih sering menyerang dari kedua sektor sayap, tapi itu sudah dengan mudah bisa dibaca oleh para pemain PSM Makassar. Karena terbukti bagaimana pressing-pressing yang dilakukan oleh para pemain PSM Makassar ini berada di kedua sektor sayap. Jadi mereka juga memaksa para pemain Borneo FC untuk ikut bertahan, baik yang berada di posisi fullback atau juga di posisi penyerang sayap atau juga yang bermain sebagai pemain yang beroperasi di sektor sayap. Maka itu beberapa kali juga Terence Buhiri turun ke belakang untuk membantu pertahanan. Dan bisa mencetak gol kedua ternyata PSM Makassar dari Zulham Zamrun, ya, yang pada saat siaran sudah saya jelaskan, ini pemain yang biasanya kalau sudah mencetak gol akan melakukan selebrasi seperti Cristiano Ronaldo. Jadi jika Cristiano Ronaldo adalah CR7, maka Zulham Zamrun adalah ZZ7, dan kita juga bisa menyaksikan kan begitu hebatnya eksekusi dari Zulham Zamrun mengarah ke tiang dekat dan bisa menjebol gawang dari Angga Saputro. 2-0, ya, Borneo FC akhirnya bermain all out. Yang mereka tidak peduli lagi mau kalah 3-0, 4-0, yang penting harus bisa menyulitkan PSM Makassar minimal mencetak 1 gol dulu. Dan Borneo FC juga belum mencetak gol kan sejauh ini. Ya, kita tahu di 2 game awal mereka kalah tanpa bisa mencetak gol. Dan mereka bisa mendapatkan penalti saat Javlon coba untuk melakukan heading umpan ke rekan yang lain yang berada di tengah, tapi terkena tangan dari Erwin Gutawa. Kita tahu sekarang pokoknya terkena tangan di kotak penalti, sengaja atau tidak disengaja, tapi jika tangan bergerak itu dianggap handsball dan penalti. Guy Junior bisa mengeksekusi dengan baik, tapi sebelum itu kita tahu bahwa Mario Gomez memainkan Leo Guntara dan itu adalah keputusan yang tepat karena sudah semakin sulit Zulham Zamrun untuk melewati sektor pertahanan dari Borneo FC. Dan kita lihat ada pertukaran posisi, ya. Kita lihat Yakob berpindah ke kiri, Zulham bermain di kanan. Dan akhirnya kita lihat dari serangan yang bertubi-tubi dilakukan oleh para pemain Borneo FC, dan setelah Mario Gomez memainkan 2 pemain lainnya, Rival Lastori dan juga Sihran, kita baru bisa menyaksikan bagaimana permainan Borneo FC ini lebih baik pada saat mereka melakukan serangan, dan terbukti bisa ada gol yang dicetak oleh pemain pengganti tersebut, Rival Lastori. Setelah Sihran mengirimkan umpan, ada halauan sebetulnya dari Hasim Kipo, tapi bola muntah tersebut jatuh ke Rival Lastori yang melakukan shooting dengan tendangan volley, gol yang cantik. Dan setelah itu berkali-kali Borneo mendapatkan peluang, tapi salah satu kekuatan PSM Makassar selain sektor pertahanan mereka yang saya perhatikan bermain agresif, full konsentrasi di 3 pertandingan mereka di fase grup Piala Menpora ini, ya, ada juga penjaga gawang yang bisa mereka andalkan, yakni Hilmansyah. Dia melakukan 2 save. 2 save yang krusial tuh teman-teman. Yang pertama dari Guy Junior dari jarak jauh, save dengan jari-jarinya, kemudian satu lagi dari Javlon yang sudah melakukan sundulan pada saat Borneo FC mendapatkan sepak pojok. Jadi pada menit-menit terakhir juga kita melihat bahwa sebetulnya PSM Makassar juga lebih sering mengandalkan counter karena mereka ingin mempertahankan skor 2-2 ini, karena dengan 1 poin tersebut maka mereka akan bisa lolos ke babak selanjutnya, dan itu terbukti mereka bisa bertahan dengan baik. Borneo FC juga sulit lagi menciptakan peluang on target, dan PSM Makassar lolos ke babak perempat final nih teman-teman. Ini sebuah keberhasilan yang menurut saya luar biasa karena PSM Makassar 100% mengandalkan pemain-pemain lokal, tapi pemain-pemain lokal mereka punya pengalaman yang baik. Itu yang juga membantu mereka untuk mengatasi setiap tekanan yang mereka hadapin di setiap pertandingan mereka di fase grup Piala Menpora tahun 2021 ini teman-teman.